Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak? Kita bisa lihat keadilan di akhir sandiwara ini tidak menurut Anda Pak? Bisa sih bisa ya, cuman tergantung kepada penentuan JPU-nya dan hakimnya. Karena saya takutnya kalau JPU-nya salah, hakimnya salah, ini sama saja menembak gajah pakai senapan angin ya, jadi nggak akan mati. Ingat, kasus ini diawali dengan pembohongan berjamaah. Kombes, Kapolres, Direktur Penmas, Kompolnas, Beni Mamoto juga seirama mengatakan ini adalah tembak-menembak dan pelaku tidak bisa dihukum karena membela diri. Ini kan sudah aneh, tidak jalan nalarnya. Ini bukan pelecehan seksual, tapi pelecehan hukum. Pelecehan seksualnya sendiri belum terbuka, apakah dijamah, dielus-elus, dicium atau apa. Dan dilaporkan oleh Ibu Putri. Nah, saya melihat bila melaporkan berita bohong dan mencemarkan nama baik, itu kan tindak pidana kalau tidak benar. Jadi ini juga harus dijalankan proses hukumnya. Selamatkan Polri. Cuma mengatakan melakukan pelanggaran etik itu tidak baik. Ya jelas itu menghilangkan barang bukti, membohongi publik, membunuh polisi. Sampai peti mayat di Jambi juga tidak boleh dibuka, itu harus diproses. Dan segera otopsi pertama dibuka. Bila memang ada pembohongan juga di situ, tuntas itu harus diselidiki penyidiknya dan para dokter otopsinya. Presiden mengatakan sampai 4 kali, kalau ini tidak dilaksanakan maka presisinya tidak jalan. Terakhir, sebagai ciptaan Tuhan, saya mendengar keluarga memaafkan semua mereka terlepas dari kemungkinan pelecehan seksual yang palsu tersebut. Tetapi proses hukum tetap berjalan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Ya, tadi Pak Ondo kalau tidak salah ya juga sempat mengatakan ada beberapa hal yang aneh kan. Tadi ini yang dikonfirmasi oleh Pak John Veto yang mengatakan bahwa kekurang hati-hatian itu yang membuat kemudian ada beberapa hal yang ternyata kalau nanti dibuktikan di pengadilan menjadi kebohongan. Kan ini prosesnya harus juga diproses begitu. Bagaimana orang yang melaporkan, orang yang membuat skenario, termasuk komisi-komisi yang mengkonfirmasi di awal-awal dengan sangat cepat, sangat mudah, kan harus diluruskan juga. Karena kalau tidak, kepercayaan kepada komisi-komisi ini bisa turun juga, Mas. Bagaimana? Oh ya, itu harus ditindak. Kan menghalangi penyidikan itu adalah perbuatan pidana. Menghilangkan barang bukti, merusak barang bukti, apalagi itu dilakukan oleh aparat penegak hukum, itu perbuatan pidana yang tidak boleh ditolerir. Dan itu harus betul-betul ditindak, dan kita berharap ke-31 orang itu betul-betul diselidiki dengan serius, dengan transparan, akuntabel. Kemudian kalau ada bukti dinaikkan ke penyidikan, disidik dengan transparan, serius, akuntabel, sehingga mereka bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau mereka terbukti melakukan menghalangi penyidikan, harus ada sanksi hukum, tidak hanya sanksi etik. Begitu juga pihak-pihak lain.